Jadi pertama ya, memang pada waktu awal-awal yang kami pelajarin dari berkas perkara ini, ketika Nadiem mengambil kebijakan ini terjadi banyak perbedaan pendapat. Tentunya banyak juga kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang tidak lagi dipakai gitu kan, itu pasti tidak setuju dengan kebijakan ini. Nah, memang pada waktu itu kita ditandai dengan kejadiannya kasus COVID. Jadi waktu itu Nadiem melakukan percepatan pada waktu itu. Percepatan inilah yang membuat supaya karena pada waktu kondisi COVID semua tetap proses belajar mengajar itu tetap berjalan dengan cara menggunakan online pada waktu itu. Nah, tadi kalau disampaikan tentang tadi istilahnya rabat, sebetulnya dalam istilahnya yang masuk dalam BAP itu namanya co-investment. Co-investment yang memang betul sempat dibicarakan, tujuannya adalah memang setiap perusahaan itu melakukan itu, co-investment namanya, itu bukan hal yang negatif. Dalam dunia usaha itu hal yang biasa, tapi tidak sempat terlaksana. Jadi sampai akhir itu tidak sempat terlaksana co-investment itu, dan itu Nadiem sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, kaitan tadi dikatakan misalnya tentang Yuristan, karena ini Yuristan tidak pernah hadir di persidangan, tidak pernah di BAP, kita tidak mengetahuinya itu. Dan dalam persidangan tentang tadi suaminya Yuristan itu tidak masuk dalam fakta persidangan. Nggak tahu informasi dari mana, dalam fakta persidangan kita nggak ada itu. Tentang misalnya Nadiem mengangkat staf-staf khusus, itu sah secara hukum. Hampir semua menteri mempunyai staf khusus. Yang kemudian suaminya bekerja di Google. Itu kita tidak tahu. Fakta itu tidak ada. Artinya dalam persidangan kami tidak temukan. Tidak ada yang menyampaikan itu, saksinya juga tidak ada. Tapi bahwa faktanya seperti itu? Kami tidak tahu itunya. Nah, Anda sebagai penasihat hukum nggak tahu? sama sekali tidak tahu. Karena bahwa banyak suami Yuristan yang saat ini buron, suami bekerja di Google, Anda nggak tahu? Kita tidak tahu. Nah, mengenai banyaknya staf khusus itu, jadi dipisahkan antara staf khusus dan tim kajian teknis. Memang tim kajian teknis ini cukup banyak pada waktu itu, karena memang pada waktu itu Nadiem menjalankan pesannya Presiden pada waktu itu, Presiden Jokowi, untuk melakukan transformasi digitalisasi secara cepat. Nah, untuk itu dia membutuhkan tim-tim teknis. Tim teknis, cukup banyak waktu itu tim teknis. Yang digerakkan tujuan tadi untuk membuat program-program digitalisasi pendidikan. Dan itu sah secara hukum, tidak ada yang salah dalam hal ini. Nah, kaitan dengan konflik-konflik kepentingan, ya jangan lupa, Nadiem ini pemegang saham di PT Akap, pemegang saham minoritas, bukan pemegang saham di Google. Ya, jadi seakan-akan yang dapat keuntungan kan Google. Nadiem tidak pemegang saham di Google, dia di PT Akap. Itu pun di PT Akap dia sebagai pemegang saham minoritas, yang saat ini cuma 1, sekian %. Jadi apapun keuntungan, kalau mau dikenakan keuntungan ya tidak hanya Nadiem yang dapat keuntungan, semua pemegang saham juga dapat keuntungan di sana kalau ada keuntungan. Tapi pada faktanya sampai akhir proses persidangan tidak ada 1 sen pun aliran dana yang ke Nadiem, sama sekali tidak ada. Ya, dan jangan lupa juga kita bahwa Nadiem ini dikenakan pasal 603 dan 604. Dalam pasal 604 itu setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangannya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jadi unsurnya itu banyak faktor di sana. Apabila dari setiap unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah dakwaan tersebut. Jadi harus semua unsur itu harus terpenuhi. Termasuk tadi unsur kerugian negara. Jadi kami membahas dalam proses persidangan itu setiap unsurnya kita bahas, tentang setiap orang yang kita bahas, kita sampaikan pledoinya dalam pembelaan kita tentang menguntungkannya. Itu juga kita bahas. Tidak ada terbukti dalam proses persidangan itu yang menguntungkannya. Kita bahas semua, kita hadirkan ahli, kita hadirkan saksi. Karena ini kaitan dengan keilmuan yang khusus tentang korporasi, tentang saham, kami menghadirkan ahli yang di bidang itu. Yang tentunya pada waktu itu kawan-kawan dari kejaksaan maupun dari mungkin majelis hakim kurang memahami proses ini. Lalu tentang penyalahgunaan wewenang. Nah ini di sini. Jadi seakan-akan dengan Nadiem menerbitkan Permendikbud tadi, itulah dia menyalahkan kewenangannya. Padahal Permendikbud itu hal yang terjadi sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi menteri-menteri sebelumnya mengeluarkan Permendikbud yang sama persis. Cuman yang ditunjuk berbeda. Gitu. Tapi prosesnya apa? Prosesnya dari bawah. Sama tadi saya katakan, ketika diusulkan terakhir, pilihannya tinggal 2, Windows atau Chrome OS. Melihat dari harga dan kualitas, diputuskanlah Chrome OS pada waktu itu. Nah, apakah ini penyalahgunaan wewenang? Nah, kami sudah jelaskan juga secara detail di sana, tidak kali tidak ada penyalahgunaan wewenang. Terakhir, tentang kerugian keuangan negara, ini juga banyak faktornya nih. Salah satu faktornya yang kerugian keuangan negara ini sempat rame, suka dibahas sama Pak Hotman Paris tuh.
Salah satunya. Jadi dari sekian banyak unsur ini dia ngomong salah satu unsur tuh. Tentang ada audit BPKP yang 2 kali dilakukan audit BPKP tadi sempat disinggung sama Pak Alex ya. 2020 dan sampai 2022 kalau nggak salah 2 kali. Ya, itu 2 kali tidak diketemukan pelanggaran kemahalan harga dan lain-lain. Sama sekali tidak ada. Selesai di situ. Malah pada waktu itu tadi dikatakan juga ada hadir jaksa, ada jam datun. Tapi dari mana kemudian putusan bilang bahwa BPKP ada kerugian negara? Nah itulah. Setelah perkara ini masuk dalam tahap proses penyidikan, barulah dilakukan lagi audit yang baru. Oke. Itulah namanya audit 2025 oleh BPKP. Yang tadi kami bahas nih. Metodologinya salah, samplingnya salah, segala macam salah. Dan itu yang disampaikan oleh ahlinya. Pak Agung membahas itu. Jadi dari sekian banyak unsur itu, salah satu unsur itu tadi adalah tentang bahwa 2 audit itu sudah Nah 2 audit ini juga kami sudah sampaikan juga ke Majelis Hakim sebagai bukti. Pak Hakim, ini ada 2 audit loh yang sudah pernah dilakukan juga tidak ada masalah di situ. Kenapa sekarang begitu sudah diproses oleh penyidik kejaksaan, barulah muncul audit 2025 itu. Nah dari sekian proses inilah kita melihat dari unsur pasal dari 604 ini tidak terpenuhi. Semua unsurnya kalau kita melihat, tidak hanya satu unsur gitu. Karena kenapa? Kami sepakat dan kami mendukung program pemberantasan korupsi, kita harus tegakkan itu dan tidak boleh tebang pilih, semuanya juga harus dilakukan. Tetapi jangan lakukan kriminalisasi. Jangan lakukan tindakan yang membuat orang menjadi tidak yakin pada penegakan hukum. Kami tidak kenal yuristan, tapi seandainya saya bisa memberikan nasihat kepada yuristan, kalau tidak ada kepastian hukum di negara ini ya hati-hati di negara ini gitu. Nah kalau kita sudah meyakinkan bahwa ada kepastian hukum dalam negara ini, kita pernah mengalami semua ya, kita nggak khawatir kalau kita nggak salah, kita nggak perlu khawatir. Oh kami benar nih, hadapi saja proses hukum. Tapi karena tidak ada kepastian hukum, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah, itulah yang bahaya. Dan itulah yang kita permasalahkan. Jadi yang kita perjuangkan ini bukan hanya kepentingannya Nadiem, tapi kepentingan semua bangsa adalah bahwa penegakan hukum itu harus ada kepastian dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oke. Saya jadi penasaran malah dengan penjelasannya Bang Ari nih. Tadi dikatakan yang 30% co-investment Google itu batal ya? Clear gitu, batal ya? Tidak dijalankan. Iya, jadi kan nggak jalan ya berarti. Nggak jalan. Nah pertanyaan saya, dari mana Pak Nadiem bisa membayar 400 orang dengan gaji 163 juta per bulan? Itu kan berarti tiap bulan 50 miliar. Selama itu 5 tahun 400 orang rata-rata 163 juta rupiah. ratusan juta memang gajinya. Ratusan juta per orang. Ya dan beliau dengan Ada bangganya 400 orang. 400 orang. Itu namanya tim apa tuh? Shadow organization beliau menyebutnya. Oke. Itu Pakai. bukan, itu beliau yang bicara di PBB, Pak. Tim Wartek namanya. Tim Wartek, jadi tim teknis. Itu sebutan di Kemendikbud. Tetapi Warteg apa waktu maksudnya? Pak Nadiem Keahlian teknisnya, teknis untuk membuat program. warung teknologi, warteg itu warung teknologi. oke. Itu kesebutan di Kemendikbud. Tetapi waktu Pak Nadiem membanggakan tim ini, itu di PBB. Iya, iya. Yang bikin kita kaget semua. Beliau mengatakan saya punya Iya, iya. 400 shadow organization yang viral setara dengan eselon 1. Kita Yang kaget gajinya semua. di atas 100 juta rupiah per orang. Iya kan, per justru bulan. itu jadi pertanyaannya. Terus dari mana nih Pak Nadiem bisa membayar 400 orang seangka itu? Nah itu saya tanya sama beliau mengatakan tadinya kan kita pikir oh itu co-investmentnya Google berarti yang 30%, tapi ternyata enggak. Terus jadi Pak Nadiem membayar mereka duitnya siapa nih? Kalau duitnya APBN, wah itu sudah melanggar lagi tata kelola keuangan tuh, gitu. Itu aja sih. Ini memunculkan data baru Anda mau mengatakan itu? Iya. Iya betul. Jadi memang itu yang jadi kendala pada waktu itu. Bahwa tim teknis sebanyak itu, mereka kan kalau gajinya standarnya cuma 15 sampai 30 juta. Tapi ini di atas 100 juta. Pada waktu itu. Jadi ada juga yang Nadiem menombok sendiri, ada juga bantuan ada dari namanya yayasan apa itu. Itu juga yang ngasih bantuan di sana. Nah, tapi dalam program selanjutnya akhirnya dianggarkan itu. Masuk dalam anggaran. APBN. Iya, masuk dalam anggaran. Nah itu tadi kan gimana caranya bisa
melanggar standar biaya masukannya. Nggak mungkin Kementerian bisa Keuangan. dapat 400 orang dengan gaji per orangnya di atas 100 juta rupiah per bulan. Itu di atas menteri, gaji menteri kan. Nggak mungkin secara APBN itu. Nggak mungkin lah. Enggak. Kalau gajinya nggak sebesar itu, akhirnya mereka karena kan termasuk IBAM nih. IBAM itu dikasih motivasi pada waktu itu bahwa ini kaitan dengan pengabdian. Iya. Tapi Sehingga IBAM dicarikan. gaji 163 juta rupiah Iya. per bulan. Pada waktu itu ada yayasan apa, saya lupa nama yayasan itu yang mencadangin pada waktu itu. Selanjutnya IBAM kedepannya dimasukkan ke dalam APBN. Ya itu kan jadi Boleh. tanda tanya kita semua, bagaimana caranya seorang menteri yang sudah punya aturan nih bagaimana cara mengeluarkan anggaran negara, bagaimana ini bisa punya tim di luar struktur SOTK-nya Kemendikbud sendiri kan gitu. Terus dengan gaji yang begini besar, kan kita tanda tanya ini dapatnya dari mana? Kita Terus bicara Anda ada. Kalau menurut Anda dari mana? tadinya saya pikir dari 30% itu. 30% Google. Iya, karena itu di 30% apa putusan 30% dari entah penjualan Chromebooknya atau CDM-nya. Bagian perjanjian kerja sama dengan Google lah. Ya, Oke. itu bagian dari putusan ada Ya, ditulis ya, ya. seperti itu. Tapi Bang Ari tadi bilang bukan. APBN. Kan malah bingung lagi kita. Kalau APBN, wah ini kasus lain lagi dong kalau gitu. Boleh